lady. Bagaimana jadinya ketika kalian menjadi seorang penipu yang sangat handal dan sangat mudah untuk kabur dalam situasi apapun? Film yang berjudul Red Notice ini menceritakan tentang seorang pencuri handal yang menjadi buronan di seluruh dunia karena mereka berhasil mencuri 3 telur milik Cleopatra yang memiliki nilai tak terhingga. Mereka menjelajahi beberapa belahan dunia demi mencari keberadaan telur itu dan dikejar dengan beberapa agen FBI yang tentunya akan menuntun mereka ke 3 telur rahasia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Diawali dengan seorang anggota FBI yang bernama John Hadley yang sedang berada di Roma bersama dengan rekannya yang bernama Agendas. Mereka berdua diperintahkan untuk memeriksa sebuah telur milik legenda ternama Sang Ratu Cleopatra. Dikabarkan telur tersebut diburu oleh berbagai pencuri di seluruh dunia. Hadley diberi akses untuk mengidentifikasi keaslian dari telur tersebut. Ketika Hadley sedang memastikan bahwa telur tersebut asli, tiba-tiba ia merasa curiga. Akhirnya ia meminta kepada anak yang tengah meminum Coca-Cola untuk memberikan minumannya. Hadley pun perlahan mengguyur Coca-Cola itu ke atas telur Cleopatra yang membuat seisi ruangan itu menjadi terkejut karena telur tersebut tiba-tiba meleleh, yang artinya telur itu telah dicuri. Agendas pun langsung menyuruh semua timnya untuk menutup seluruh akses. Tapi tiba-tiba seorang penipu bernama Nolan Booth langsung panik dan berusaha melarikan diri. Hadley dengan cepat mengejarnya, namun Booth benar-benar bergerak dengan sangat cepat hingga ia mampu mengelabui Hadley. Begitu pula dengan beberapa penjaga yang berusaha mengejarnya. Ketika Booth menaiki lantai demi lantai, ia akhirnya tertangkap basah oleh si Hadley yang berhasil kembali menangkapnya. Hadley pun meminta Booth untuk menyerahkan dan memberikan telur asli milik Cleopatra. Ketika Booth pasrah untuk memberikan telur tersebut, Agendas tiba-tiba datang dan memperingatkan si Hadley untuk berhati-hati. Benar saja, ternyata Booth menipunya dan ia menjatuhkan senjata Hadley dan langsung kabur dari sana. Booth pun berhasil kabur dengan membawa telur tersebut. Singkat cerita, kita berpindah menuju salah satu provinsi di Indonesia, di mana Bali merupakan tujuan dari si Booth untuk bersembunyi di sana. Ia mempunyai rumah besar untuk beristirahat. Namun baru saja Booth meminum gelas, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran si agen Hadley. Ia tiba-tiba duduk di kursi miliknya. Awalnya Booth tak takut karena Hadley nggak punya surat perintah untuk penangkapan. Namun tiba-tiba Agendas bersama anak buahnya langsung datang menangkapnya. Agendas menjelaskan jika ia kini dicari dengan 18 negara atas apa yang telah ia lakukan. Hadley membaca data pribadi Booth yang ternyata ia telah melakukan pencurian sejak umur 6 tahun. Hal itu dilakukan hanya untuk kesenangan aja. Ia benar-benar tergagum dengan apa yang Booth lakukan. Akhirnya Booth dibawa menggunakan mobil barakuda milik Indonesia. Siapa nih yang nggak tahu? Sementara telur Cleopatra yang telah berhasil didapatkannya langsung Hadley simpan di salah satu mobil yang berbeda untuk dikembalikan ke museum. Tiba-tiba salah satu polisi menukar telur tersebut dan akhirnya ia berhasil kembali mencurinya. Berpindah ke Roma di mana Hadley yang sedang bersantai karena telah menyelesaikan misinya. Tiba-tiba ia didatangi oleh si Agendas yang membawa telur tersebut. Hadley pun terheran mengapa telur tersebut belum dikembalikan. Ia pun menjelaskan jika telur tersebut tidak bernilai atau palsu. Ia pun menjatuhkan telur tersebut ke lantai untuk membuktikannya. Benar saja, telur tersebut pecah. Ia menduga bahwa Hadley lah yang menukarnya. Tanpa dasar yang jelas, Hadley pun tiba-tiba didakwa sebagai pencuri dan resmi ditahan. Tanpa disangka, ternyata Hadley disatukan kembali bersama Booth di dalam satu sel. Melihat kehadiran Hadley, Booth tidak terkejut. Ia justru mengetahui bahwa Hadley akan ditangkap karena ia berpikir jika Hadley pasti akan difitnah oleh seorang pencuri handal di seluruh dunia yang bernama Bishop. Ia menjelaskan bahwa Bishop telah mendengar tentang rumor seorang miliarder asal Turki yang akan membayar siapapun berhasil mengumpulkan ketiga telur Cleopatra tersebut. Hal itu dilakukan karena nama putrinya adalah Cleopatra, dan pastinya Bishop sedang mengincar hal tersebut. Kini ia tinggal mencari letak keberadaan telur ketiga.
karena telur kedua telah dipastikan berada di tangan seorang penjual senjata internasional yang bernama Sotto Voce. Voce dikenal sebagai pria yang sangat kejam dan tak pernah memiliki rasa kasihan. Hartley mengajak Booth untuk bekerja sama mengumpulkan ketiga telur tersebut, asalkan ia berhasil menangkap Bishop. Akhirnya mereka setuju. Ia pun memberi beberapa informasi yang telah diketahui. Ketika mereka sedang berada dalam sel, tiba-tiba penjaga membawa mereka berdua ke ruangan yang ternyata mereka dihadapkan dengan si Bishop itu sendiri. Bishop menyambut mereka dengan sangat senang hati. Ternyata di Bali, ketika Hartley hendak menyimpan telur pertama, Bishop berhasil terlebih dahulu untuk menukar telur tersebut dengan yang palsu. Setelah berhasil menukar telur tersebut, ia pun langsung mendepositkan uang sebesar $8 juta atas nama Hartley. Lalu Hartley pun berhasil ditangkap dan kini ia menanyakan tentang keberadaan telur ketiga Cleopatra. Karena hanya Boothlah satu-satu orang yang mengetahui letak keberadaan telur tersebut. Bishop pun meminta mereka untuk mendatanginya jika ingin kembali berbicara. Tak mau ketiga telur itu dicuri begitu saja oleh Bishop, Booth dan Hartley pun mulai merencanakan misi kabur dari penjara. Booth meminta kepada Hartley tak perlu mengkhawatirkan hal itu karena ia handal dalam kabur. Booth tiba-tiba mencampurkan sebuah sabun dan nitrogen yang menyebabkan sebuah ledakan. Ledakan itu pun memancing para penjaga untuk mengamankan semua napi. Booth dan Hartley pun justru berusaha untuk melawan mereka semua. Beruntungnya Booth bisa terlebih dahulu mencuri kartu akses masuk para penjaga tersebut, sehingga mereka bisa keluar dengan sangat mudah. Setelah berhasil keluar dari gedung penjara, mereka berusaha untuk meraih satu-satunya helikopter yang menjadi kendaraan kabur. Karena Booth yang merencanakan semuanya, tentunya ia sangat paham dengan keberadaan hal tersebut. Booth tiba-tiba menghancurkan sebuah dinding yang ternyata ia telah tandai. Kemudian, mereka berdua langsung melewati tebing curam yang menjadi satu-satunya akses keluar dari gedung itu. Para penjaga yang mulai menyadari keberadaan kaburnya napi tersebut, ia pun langsung melakukan prosedur keamanan dengan mencari keberadaan mereka. Namun, karena Booth dan Hartley bergerak dengan cepat, mereka akhirnya tiba di jembatan yang menghubungkan penjara dengan tempat helikopter itu. Karena para penjaga bersenjata telah siap menghentikan mereka, Booth menyerobot untuk pergi lebih dulu. Dan Hartley akan mengalihkan perhatian para penjaga agar tak menembaki Booth. Ia pun langsung menyeberangi jembatan dan berusaha untuk menyalakan helikopter. Ketika Booth telah berhasil mengaktifkan helikopter, ternyata penjaga memiliki senjata rahasia, yaitu RPG. Melihat adanya RPG, Hartley pun langsung bergegas menyeberangi jembatan. Namun ternyata RPG tersebut menghancurkan jembatan sehingga membuat si Hartley ini hampir saja jatuh. Situasi pun semakin tak terkendali. Booth memutuskan untuk menerbangkan helikopternya. Beruntungnya, Hartley berhasil meraihnya sehingga mereka berdua berhasil kabur dengan sangat mudah. Scene pun berpindah kepada Bishop yang sedang mengancam salah satu analis FBI. Ia meretas komputer miliknya untuk mengirim pesan kepada agen Das bahwa tahanan darinya yang bernama Nolan Booth dan Hartley berhasil melarikan diri dari penjara. Apabila Das ingin mengetahui di mana mereka berada, ia harus pergi ke sebuah tempat yang telah Bishop tentukan. Kembali kepada Hartley dan Booth yang telah berhasil melarikan diri, ia dibantu oleh rekan Booth yang bernama Tambu untuk menumpang menggunakan private jet miliknya ke Valencia. Tambu tentu senang membantu rekan yang telah menyelamatkan nyawanya dari dulu. Perjalanan menuju Valencia, Booth menjelaskan rencana mereka untuk masuk ke pesta yang akan diadakan oleh si Sotto Voce ini. Ia membagi tugasnya berdua, karena Sotto Voce ini memiliki rumah sistem keamanan yang berbasis militer. Memiliki 87 kamera CCTV yang bisa menyorot pergerakan apapun dari setiap tamu satu-satu. Dan satu-satunya cara untuk masuk ke dalam dengan menggunakan teknologi canggih milik si Booth. Ia telah mempersiapkan itu semua dan telah meriset apa yang sering Voce katakan untuk membuka brankas miliknya. Kini mereka berdua telah tiba di Valencia. Ia meminta kepada Hartley untuk mencuri ponsel milik si Voce, sementara ia akan mengambil sampel sidik jari miliknya. Ketika si Hartley hendak mengerjakan tugasnya, tiba-tiba ia melihat wanita yang tak lain adalah si Bishop. Hartley pun langsung menghampiri si Bishop untuk membalaskan dendamnya. Tetapi ia tak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut di hadapan orang banyak, terutama di hadapan si Voce. Akhirnya, karena mereka tak mau tertangkap, Hartley mengalihkan pembicaraan sembari berdansa.
Pergerakan dansa mereka rupanya terlihat oleh si Fosse yang membuatnya menjadi cemburu. Akhirnya tiba-tiba Fosse menghentikan dansa mereka dan meminta Bishop untuk berdansa dengannya. Harley pun mempersilahkan Fosse untuk berdansa dengannya. Namun ketika hendak pergi, Hadley sengaja menabrak Fosse untuk mengambil ponselnya. Setelah berhasil mengambil ponsel milik si Fosse, ia pun langsung memberitahu Booth dan langsung bergerak pergi ke berangkas. Di sana, mereka berdua menunggu momentum yang pas untuk masuk. Ketika momentum mereka dapatkan, mereka pun bergegas untuk masuk. Dan rupanya, pergerakan mereka telah diketahui oleh si Bishop. Saat Booth hendak memindahkan sidik jari milik si Fosse yang berada di gelas, mereka tiba-tiba bertabrakan yang membuat gelas tersebut pecah. Beruntungnya, Booth berhasil menemukan serpihan kaca tersebut dan langsung diaplikasikan ke sebuah sarung tangan. Sementara itu, si Hadley bergegas menyiapkan teknologi yang diberikan si Booth agar bisa masuk ke dalam. Setelah ia berhasil mengkoordinasikan sidik jari hingga akhirnya mereka berhasil membuka berangkas tersebut, tiba-tiba muncul si agen Das yang langsung menyuruh mereka tiarap dan angkat tangan. Lalu si Hadley mendorong Booth ke dalam sehingga mereka berdua terjebak di dalam tersebut. Tibanya di dalam berangkas rahasia milik si Fosse, ia melihat dengan jelas berkilaunya telur kedua Cleopatra. Namun ketika Booth hendak mengambilnya, musuh mereka datang dengan cepat. Ia mengambil alih semuanya dan menyuruh mereka berdua untuk melawannya apabila mereka menginginkan telur tersebut. Hal itu langsung diterima oleh si Hadley, sehingga terjadilah aksi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Setelah cukup lama bertarung dan belum ada yang menyerah, akhirnya bisa membogor mereka berdua secara bersamaan. Dan tak lama setelah itu, Fosse datang dan melihat orang yang hendak mencuri telurnya. Lalu Fosse meminta agar anak buahnya untuk mengurung si Booth dan Hadley di ruang bawah tanah. Di sana, Bishop bisa memaksa Booth agar memberitahu letak keberadaan telur ketiganya. Awalnya Booth gak mau memberitahunya. Namun, ketika melihat si Hadley disiksa, akhirnya ia mengaku akan memberitahukan letak telur ketiga tersebut. Ia mengatakan bahwa telur tersebut berada di sebuah ruang rahasia di dalam piramida Mesir. Hal itu diketahui karena ibunya adalah sejarawan Mesir. Mendengar hal itu, Bishop percaya karena ia pernah mendengar cerita tersebut. Kemenangan itu langsung dirayakan oleh Bishop dan Fosse dengan menengguk minuman yang telah diberikannya. Namun tiba-tiba si Fosse tak sadarkan diri dan membuat anak buahnya menjadi pingsan juga. Rupanya Bishop memanfaatkan Fosse agar ia bisa pergi mencari telur tersebut. Setelah si Hadley berhasil membuka borgolnya, ia hendak kabur meninggalkan Booth yang terbogol di tempat tersebut. Namun karena merasa kasihan, akhirnya ia membuka borgol Booth dan segera keluar dari tempat tersebut. Ketika mereka keluar dari tempat itu, mereka justru dihadapi oleh seekor banteng yang sangat besar yang siap menseruduk siapapun yang bergerak di depannya. Booth meminta kepada si Hadley untuk tidak bergerak. Karena ketakutan melihat banteng itu, mereka pun dengan cepat berlari dan akhirnya yang membuat mereka berhasil lolos dari kejaran banteng tersebut. Setelah berhasil kabur, mereka memutuskan untuk menumpang ke sebuah kereta yang sedang melaju. Di sana, Hadley menagih janji Booth untuk memberitahu lokasi telur ketiganya. Awalnya Booth menolak karena ia tak mau siapapun tahu lokasinya. Booth merubah pikirannya dan memberitahu letak keberadaan telur tersebut. Ia menceritakan bahwa pada zaman dahulu, satu orang penting yang pertama menemukan telur ketiga Cleopatra tersebut berpetualang ke berbagai negara, hingga akhirnya telur tersebut menghilang di daerah Argentina. Di satu sisi, ayahnya ini adalah seorang yang sangat terobsesi dengan barang-barang antik. Setiap akhir pekan, dirinya selalu pergi ke tempat pelelangan untuk membeli barang-barang antik. Hingga akhirnya ia membeli sebuah jam, dan jam tersebut merupakan pemilik telur ketiga Cleopatra itu. Awalnya Booth menghancurkannya karena sang ayah lebih peduli dengan jam itu. Tetapi ketika ia melihat dengan sangat dalam, ia mengetahui bahwa jam tersebut adalah kunci letak keberadaan telur ketiga Cleopatra yang telah berada di Argentina. Mereka berdua pun langsung memutuskan untuk pergi ke Argentina. Mereka berusaha mencari letak keberadaan telur tersebut. Cukup jauh mereka menelusuri hutan, Booth dan Hadley pun tak kunjung menemukannya. Saat mereka berada melihat map, ternyata map yang dilihat terbalik, sehingga mereka berdua harus kembali ke tempat semula. Mendengar hal tersebut, Hadley pun emosi dan merobek mapnya dan membuang ke bawah tanah.
Ketika mereka melihat ke arah map tersebut, ternyata mereka melihat suatu batu dan langsung menggalinya. Secara tiba-tiba muncullah sebuah pintu rahasia. Mereka memasuki ruangan tersebut dan ternyata ruangan itulah yang selama ini mereka cari. Booth dan Hadley pun dengan cepat mencari keberadaan telur ketiga itu. Dan tak hanya telur ketiga Cleopatra, Booth juga berhasil menemukan mobil antik yang sangat langka. Tetapi mereka lebih memilih mementingkan telur tersebut. Ketika Booth memasukkan telur itu ke dalam tasnya, Bishop kembali muncul ke hadapan mereka. Mereka sampai bosan nih ngelihat dia terus-terusan mengikuti keberadaan mereka. Ternyata Bishop menunggu mereka berdua bebas dari tawanan Faucet dan mengikutinya sampai ke telur ketiga. Saat Booth hendak memberikan telurnya, ternyata musuh kembali datang. Yang ternyata itu adalah Agendas bersama anak buahnya yang langsung menembaki mereka semua. Karena kondisi terdesak, mereka terpaksa bekerja sama untuk keluar dari tempat itu. Bishop mengendarai sebuah mobil melalui terowongan. Agendas dan anak buahnya tak berhenti sampai di situ. Mereka tetap mengejar ketiga pencuri itu dengan senjata yang mereka miliki. Mereka pun berhasil mengelabui Agendas bersama anak buahnya. Namun tetap saja mereka tak menyadari bahwa terowongan itu buntu dan mengarah langsung ke sebuah sungai. Sehingga mobil mereka terjun ke bawah dan mereka pun berpisah. Booth berhasil kembali ke dasar dengan mengamankan telur yang ia pegang. Ia panik karena tidak melihat Hadley kembali ke daratan. Booth berusaha mencari keberadaan Hadley. Tapi tiba-tiba Hadley muncul dari belakang. Dan mereka berdua pun menghampiri si Bishop. Di sana, Booth meminta kepada si Bishop untuk menyerahkan diri karena si Hadley akan memborgolnya. Dengan pasrah, si Bishop pun menyerahkan kedua tangannya. Tetapi Hadley bukan yang memborgol, justru ia malah mencium si Bishop, yang membuat si Booth benar-benar tak menyangka. Ternyata selama ini mereka berpura-pura. Pada saat di Bali, Hadley sengaja memberikan telur tersebut kepada si Bishop yang menyamar sebagai polisi. Di pencarian telur kedua, Bishop membantu si Hadley untuk membuka borgol miliknya. Dan banyak sandiwara lainnya yang Booth bisa lihat dengan matanya sendiri. Hadley pun langsung memborgol si Booth di sebuah pohon. Mereka akan membawa ketiga telur tersebut kepada miliarder Turki yang sangat kaya raya. Singkat cerita, berpindah kepada pernikahan dari miliarder Turki tersebut, di mana di sana ia mempersembahkan ketiga telur Cleopatra yang telah dibeli dari si Bishop. Begitu senangnya si putri miliarder tersebut. Namun, ia ternyata lebih senang ketika penyanyi favoritnya Ed Sheeran datang ke pernikahannya. Ia langsung menghampiri Ed Sheeran dan langsung bernyanyi bersama. Ketika semua kesenangan itu terjadi, tiba-tiba pihak Interpol pun langsung menangkap miliarder tersebut karena ia telah membeli barang sangat ilegal. Melihat adanya penggerebekan, Bishop dan Hadley pun langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Sim pun berpindah kepada si Bishop dan Hadley yang tengah menghabiskan waktu di dalam kapal pesiar mewah milik mereka. Namun, ketika mereka menikmati waktu berdua, ia dikejutkan dengan kehadiran si Booth yang datang mengejutkan mereka berdua. Karena tiba-tiba ia berhasil menemukannya. Booth pun menjelaskan bahwa ketika ia terjebak di Argentina, Agendas berhasil menemukannya. Ia dipenjara dan disiksa berkali-kali. Dan akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan dan membuat rekening milik si Hadley dibekukan. Tak mau banyak basa-basi, Hadley pun bertanya apa yang Booth inginkan. Booth menjawab bahwa ia ingin mencuri barang yang harganya lebih besar dari ketiga telur Cleopatra. Awalnya si Hadley menolak, tapi si Bishop menggodanya dan berpikir tak ada salahnya untuk bekerja sama dan mencari tantangan baru. Dan akhirnya mereka setuju dan akan bergabung bersama demi mencuri hal yang lebih besar lainnya. Dan film pun tamat. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.